Om Swastiastu, kami dari SGD 44 akan membahas kasus skenario 2 yang menyoroti bagaimana dampak buruk dari kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar profesi. Melalui presentasi ini kita akan mengetahui bersama apa masalah utamanya, kemudian apa solusi yang bersifat kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan dari pasien. Nah, berikut perkenalkan kami dari SGD 44 yang beranggotakan bisa dibaca di layar. Adapun skenario dari kasus ini yaitu seorang dokter di rumah sakit menangani kasus Nyonya H berusia 35 tahun dengan G2P1 hamil 12 minggu yang masuk ke rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasikan adanya interaksi obat negatif dari obat yang akan diresepkan. Namun, petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap memberikan sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan diberikan, perawat pun langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter, sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrisionis tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan, sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet diabetes dan hipertensi. Akibatnya, pasien kesulitan saat makan dan keadaan umum tidak kunjung membaik. Keluarga pun merasa tidak puas karena informasi yang mereka tanyakan selalu mendapat jawaban yang berbeda dari setiap petugas kesehatan yang bertugas, memeriksa maupun merawat Nyonya H. Baik, dari skenario tersebut kita akan melanjutkan ke step kedua, di mana kita diminta untuk mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Setiap mahasiswa akan mempunyai perbedaan pandangan terhadap skenario dengan eksplorasi pertanyaan. Semua pertanyaan harus ditampung dan dalam lingkup skenario tersebut. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami terhadap skenario tersebut, kita mendapatkan sekitar 6 pertanyaan. Di mana untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa dampak klinis dari pemberian makanan yang tidak disesuaikan dengan kondisi disfagia atau gangguan menelan terhadap pasien hamil dengan diabetes dan juga hipertensi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yakni apa dampak jangka panjang terhadap outcome pasien jika masalah komunikasi dalam kolaborasi interprofesional seperti yang terjadi dalam skenario tidak diintervensi, apakah solusi yang harus dilakukan? Kemudian adapun pertanyaan yang ketiga yakni bagaimana mekanisme patofisiologis yang menghubungkan disfagia dengan kontrol glikemik yang buruk pada pasien diabetes. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak jangka panjang hipertensi tidak terkontrol terhadap perkembangan janin pada trimester pertama seperti yang dialami Nyonya H. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tertundanya pengobatan yang seharusnya dilakukan terhadap kondisi Nyonya H? Perkenalkan, saya Cokoda Ismira Saraswati, 3 digit NIM akhir 049 dari program studi fisioterapi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai permasalahan pada skenario tersebut, yaitu intervensi apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan pada kondisi Nyonya H dan hubungan interpersonal tenaga medis. Baik, step kelima yaitu merumuskan tujuan belajar atau SLO berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor fasilitator. Perkenalkan, saya Farah Fuada Zahra Kitia. Untuk rumusan tujuan belajar atau SLO berdasarkan kesepakatan kelompok kami, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami bahwa komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar tenaga kesehatan merupakan kunci dalam memastikan keselamatan pasien. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami dampak dari sistematik gangguan menelan terhadap kesehatan rongga mulut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Almer dari Prodi PSSK. Baik, untuk step 5 pada poin keempat, itu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi interaksi obat yang potensial, terutama pada pasien dengan komorbiditas, serta memahami pentingnya klarifikasi resep oleh apoteker saat menemukan interaksi yang berisiko. Dan poin kelima, mahasiswa mampu memahami dampak klinis dari pemberian makanan yang tidak disesuaikan dengan kondisi disfagia pada pasien ibu hamil dengan diabetes dan hipertensi. Untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, step 7, reporting mahasiswa melaporkan sumber dan hasil belajarnya. Berdasarkan masalah yang pertama, yaitu masalah dalam pelayanan kesehatan yang sering terjadi karena kurangnya koordinasi antar profesi. Menurut Rahmawati,
Kolaborasi antar profesi, terutama antar dokter dan perawat, sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah kesalahan medis. Rumah sakit perlu membangun sistem keselamatan pasien yang efektif. Perkenalkan, saya Gede Gus Ramadhan dengan 3 digit NIM terakhir 236 dari PSSK. Izin untuk melanjutkan poin 2 dari step 7, pentingnya komunikasi dalam kolaborasi profesional. Komunikasi yang buruk dalam kolaborasi antar profesi dapat membahayakan pasien. Ini bisa menunda keputusan medis dan juga rujukan, serta meningkatkan risiko dari komplikasi. Penelitian tahun 2024 oleh Handi menunjukkan bahwa tim dengan komunikasi yang kurang efektif memiliki tingkat komplikasi 2 kali lebih tinggi dan rujukan yang lambat. Untuk mengatasi ini, kita perlu yang pertama pelatihan komunikasi interprofesional rutin, sistem rekan medis elektronik terintegrasi, protokol komunikasi terstruktur, serta pendekatan berbasis tim. Baik, selanjutnya poin ketiga dari step 7, di mana kami merefleksikan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjamin keselamatan pasien, bukan hanya menjalankan perintah profesi lain secara pasif. Farmasis, perawat, dan nutrisionis dalam kasus tersebut seharusnya berani melakukan klarifikasi terhadap putusan yang dirasa membahayakan. Refleksi ini sejalan dengan temuan Musafi et al. Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran interprofessional education secara signifikan meningkatkan perilaku profesional, termasuk tanggung jawab bersama dan kemampuan komunikasi yang efektif di antara mahasiswa kesehatan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luputu Caharani Anabella dengan 3 digit yang terakhir 148 dari program studi sarjana kedokteran. Dalam kasus Nyonya H, kami menyadari bahwa pemberian makanan yang tidak mempertimbangkan kondisi disfagia menunjukkan kurangnya asesmen gizi yang menyeluruh dan tidak adanya koordinasi antara nutrisionis dengan profesi lain. Pasien dengan gangguan menelan, diabetes, dan hipertensi membutuhkan perencanaan diet yang tidak hanya disesuaikan dengan nilai gizi, tapi juga dengan kemampuan fisik menelan dan kondisi metabolik pasien. Kami menekankan bahwa seseorang nutrisionis tidak cukup hanya mengandalkan diagnosis utama, melainkan harus melakukan asesmen interprofesional dengan berdiskusi bersama dokter, perawat, dan tim lainnya sebelum merancang diet terapi yang aman. Studi oleh Pratomo et al. 2022 menyatakan bahwa disfagia pada pasien diabetes mellitus dapat terjadi akibat neuropati otonom yang memengaruhi kontrol otot menelan. Oleh karena itu, pemberian makanan tanpa modifikasi tekstur dapat meningkatkan risiko pneumonia. Tertundanya pengobatan dan kesalahan penanganan pada Nyonya H mengakibatkan deteriorisasi kondisi klinis. Hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol meningkatkan resiko komplikasi obstetrik seperti preeklamsia atau abortus spontan. Sementara vertigo yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan resiko trauma akibat gangguan keseimbangan. Disfagia yang tidak terkelola menyebabkan intoleransi nutrisi oral, berisiko memicu malnutrisi ataupun pneumonia aspirasi. Kegagalan kolaborasi interprofesional, mulai dari apoteker yang mengabaikan interaksi farmakologis, perawat yang tidak melakukan verifikasi resep, hingga nutrisionis yang gagal menyesuaikan diet, memperburuk outcome klinis dan memperpanjang lama rawat inap. Inkonsistensi informasi yang diberikan kepada keluarga juga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Kasus ini mengilustrasikan pentingnya sinergi tim, komunikasi efektif, dan juga kepatuhan terhadap protokol keselamatan pasien dalam praktik klinis untuk mencegah adverse event. Izin melanjutkan poin selanjutnya, Nyonya H perlu evaluasi klinis menyeluruh termasuk riwayat diabetes, hipertensi, dan gangguan menelan. Semua tenaga medis harus memiliki informasi terkini. Karena antara gangguan menelan, tim nutrisi harus menyesuaikan diet, misalnya diet lunak atau cair khusus yang tetap memperhatikan diabetes dan hipertensi. Apoteker wajib mengkaji interaksi obat dan berkoordinasi dengan dokter jika berbahaya. Perawat memastikan kejelasan interaksi obat. Perlu penguatan komunikasi interprofesional dengan pendekatan kolaborasi berbasis tim, termasuk pelatihan teknik SBAR. Penting juga sistem dokumentasi elektronik terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan komunikasi. Selanjutnya, sebagai dasar ilmiah dalam menyusun analisis dan rekomendasi pada skenario tersebut, kelompok kami merujuk pada sejumlah literatur yang relevan dan terbaru. Referensi yang kami gunakan itu mencakup berbagai penelitian mengenai pentingnya komunikasi interprofesional, dampak klinis disfagia pada pasien dengan diabetes dan hipertensi, lalu juga konsekuensi dari miskomunikasi dalam pelayanan kesehatan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.